Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku, karena Engkaulah Yesusku. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami berterima kasih atas rahmat-Mu hari ini. Terlebih, kami bersyukur atas kesempatan mengikuti Bina Iman pada malam ini. Kami mohon kepadamu ya Tuhan, supaya Engkau mendampingi kami agar dapat mengikuti Bina Iman online ini dengan baik. Hari ini kami ingin belajar menjadi anak yang jujur dan bertanggung jawab dalam keseharian kami dan dalam masa belajar kami tiap hari dari rumah selama masa pandemi ini. Kami mohon ya Bapa, sertailah kami selalu dan berikan kami kesehatan. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu dengan perantara Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat sore anak-anak Tuhan Yesus, salam sehat dan tetap semangat. Perkenalkan, nama Ibu Lena, guru kelas TKB. Pada kesempatan ini, Ibu akan bercerita tentang tantangan sebagai guru di masa pandemi. Yang pertama, tentunya Ibu tidak bisa berinteraksi langsung dengan anak-anak. Bimbingan yang diberikan Ibu tidak bisa maksimal, contohnya saat anak-anak mengalami kesulitan dalam belajar. Jaringan internet yang tidak lancar, pengetahuan tentang IT yang harus dimiliki, persiapan materi yang harus baik dan cepat. Tetapi itu semua harus dilalui dan disyukuri dengan tetap semangat. Seperti harapan Ibu pada anak-anak, meskipun anak-anak berjuang belajar di masa online ini, tetapi yuk harus tetap rajin belajar, disiplin waktu, tertib aturan, jaga kebersihan, dengan tetap mandi dan gosok gigi supaya badan sehat, supaya badan segar tidak mengantuk. Berani mau bertanya, aktif dan bersuara yang keras dan jelas. Selain harapan itu, anak-anak Ibu juga boleh berpesan ya. Anak-anak tetap gembira, karena gembira itu adalah obat. Tumbuhkan semangat, karena semangat itu membuat aku bisa. Jadilah anak-anak yang mandiri, karena dengan mandiri akan belajar bertanggung jawab. Rajin berdoa, karena dengan banyak berdoa akan mendapatkan kekuatan. Jalankan protokol kesehatan dengan cuci tangan, pakai masker, jaga jarak, makan yang sehat, dan di rumah saja. Bantu orang tua dengan pekerjaan yang sederhana. Baik, anak-anak Tuhan Yesus, sepertinya cukup itu saja cerita dari Ibu, semoga bermanfaat. Semangat dan ceria bersahabat. Eya.
Selamat sore anak-anak Bina Iman Santo Ambrosius. Perkenalkan, nama Ibu Neni, mengajar kelas 2 pada sore hari ini. Ibu ingin menyampaikan bagaimana tantangan Ibu mengajar secara virtual. Yang pertama, anak-anak tidak semua mempunyai HP atau laptop pribadi. Yang kedua, tantangan kejujuran dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Yang ketiga, sama-sama orang tua dan anak harus belajar teknologi. Harapan dan pesan Ibu bagi anak-anak yang masih belajar dari rumah, tetap bersikap jujur dalam mengerjakan tugas-tugas dan tetap semangat dalam belajar supaya cita-cita bisa tercapai. Selamat sore anak-anak, saya Ibu Indra, mengajar kelas 4. Tantangan saya sebagai guru selama pembelajaran jarak jauh ini, saya harus banyak belajar karena mengajar secara langsung dengan mengajar melalui jarak jauh itu sangat berbeda. Banyak hal yang harus saya pelajari supaya saya bisa membantu anak-anak tetap belajar meskipun dari jarak jauh. Seperti misalnya bagaimana saya harus melakukan video conference menggunakan Zoom ataupun Google Meet, bagaimana saya harus membuat video pembelajaran untuk membantu anak-anak lebih mengerti materi yang sedang dipelajari, bagaimana membantu anak-anak dapat mengerjakan tugas serta mengirim kepada guru dengan baik. Pesan saya untuk anak-anak yang masih belajar dari jarak jauh, tetap semangat meskipun kalian belajar dari rumah. Yakin bahwa pandemi ini akan segera berlalu. Lakukan tugas-tugas yang diberikan oleh Bapak Ibu guru dengan baik, kerjakan dengan jujur dan tetap patuhi protokol kesehatan. Semangat ya anak-anak, terima kasih. Adik-adik yang terkasihi dalam Yesus Kristus, tadi kalian sudah mendengarkan pengalaman para guru yang melakukan pembelajaran jarak jauh. Sekarang, Kak Markus akan mengajak kalian untuk menyaksikan dokumentasi pembelajaran jarak jauh dari teman-teman BIA online yang telah dilakukan selama ini. Setelah itu, kita akan menyaksikan wawancara beberapa teman tentang pengalamannya selama pembelajaran jarak jauh. Yuk, kita menonton bersama-sama. Hi, my name is Damian. Today I'm going to show you how to do the half push-up. So what you want to do is put your knees and leg down. Let's put it up a little. Then open your palms, then place it on the ground. Then you slowly push your back down. Slowly. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
once. And I love everybody. Yesus sudah terbiasa bangun dari pagi. Saya selalu tepat waktu saat masuk kelas online. Tepat waktu. Biasanya saya join duluan. Dari mulainya jam 8.30, saya join itu jam 8 kurang 11. Saya belajar sendiri dari buku dan dari materi yang dikirim guru. Jika ada kesulitan baru tanya orang tua. Dapat caranya saya membuka Google Classroom dan juga melihat materi dan videonya lalu mengerjakannya. Iya, saya dapat belajar sendiri. Saya mendengarkan dan menuliskan yang hari ini kita pelajari. Saya menjauhkan TV atau handphone dan konsentrasi. Udah internetnya terputus dan juga kadang-kadang saya tidak bisa mengerjakan tugasnya. Saya berusaha. Saya tanya Kak Ellen. Kadang-kadang saya mengumpulkan tugas karena saya terlalu mementingkan main game daripada mengerjakan tugas. Saya selalu mengumpulkan tepat waktu. Kendalanya jika harus mengerjakan tugas dengan membuat sesuatu, harus menunggu orang tua pulang kerja. Saya mendengarkan guru, saya buka kamera dan jujur pada setiap ulangan atau penilaian tugas. Saat pembelajaran, aku selalu mendengar dengan baik dan selalu mematuhi aturan kelas online dan mengikuti pembelajaran dengan fokus dan penuh perhatian. Saya mendengarkan melewati Google Meet, lalu saya memperhatikannya. Saya menyiapkan barang dan setiap hari kerjakan tugas dengan tepat waktu. Iya, kadang-kadang saya mau mengerjakan sendiri. Saat waktunya tinggal sedikit, saya panik dan minta bantuan mama. Saat tes saya mengerjakan sendiri dan jujur tidak menyontek karena menyontek itu berdosa. Saya mengerjakan sendiri dengan jujur, tidak boleh menyontek dan tidak boleh membuka buku. Saat mengerjakan tes harus jujur karena jujur itu perbuatan yang baik disukai Tuhan. Tuhan Yesus selalu mengajarkan kita harus jujur. Karena menyontek itu sama dengan berdosa, sama dengan itu juga membohongi diri aku sendiri sama teman dan guru dan juga Tuhan, dan itu sangat berdosa. Agar saya tahu saya bisa mengerjakan soal itu atau tidak. Aku harus bertanggung jawab atas tugasku sendiri. Kalau nilainya kurang baik berarti harus lebih baik lagi. Belajar dan lebih teliti lagi dan fokus. Saya mendengarkan guru supaya paham dan mengerti supaya saya nilainya bagus. Iya, karena waktu saya udah mau besar, saya mau jadi agen SWOT dan itu butuh tanggung jawab yang besar.
Pembacaan diambil dari surat Paulus kepada Titus bab 2 ayat 6 sampai 8. Kewajiban orang tua, pemuda, dan hamba. Demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu. Sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Nah, adik-adik, tadi kita sudah mendengar pembacaan dari kitab suci, dari Titus bab 2 ayat 6 sampai 8. Apa sih yang kita pelajari dari bacaan kitab suci hari ini? Ternyata kita belajar tentang kejujuran. Nah, kita belajar nih karakter jujur, ya. Kenapa kita perlu jujur? Karena ketika kita berbuat jujur, kita menjadi teladan. Tuhan Yesus memberi kita teladan untuk hidup jujur. Kita pun sebagai murid Tuhan Yesus meneladani sikap jujur itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau adik-adik tahu, jujur ketika kita lakukan dengan baik, kita akan dipercaya orang-orang lain. Dipercaya mama papa, dipercaya teman, dipercaya ibu guru. Untuk itu, adik-adik perlu belajar melatih diri untuk hidup jujur. Nah, adik-adik, sebagai murid Tuhan Yesus yang setia, Tuhan Yesus mau kita hidup seperti apa? Hidup jujur dalam hal apa? Dalam hal perkataan ataupun perbuatan kita. Jadi jujur tidak hanya dalam perkataan saja, atau jujur hanya perbuatannya saja, tidak. Tapi kita harus hidup jujur, baik perkataan kita ataupun perbuatan kita. Adik-adik yang terkasih dalam Yesus Kristus, tadi kalian sudah melihat pengalaman dan mendengarkan sharing-sharing teman Bia yang mengikuti pelajaran secara online, belajar dari rumah. Ternyata, walaupun belajar di rumah, seru sekali ya mereka belajar. Pasti banyak hal yang bisa adik-adik dapatkan dari sharing tadi. Ayo, nilai apa saja yang digambarkan dari sharing tadi? Yap, betul sekali. Kejujuran dan nilai tanggung jawab. Jadi, walaupun kalian tetap belajar dari rumah, tetapi kejujuran dan nilai tanggung jawab harus tetap diutamakan. Ternyata, adik-adik menyimak ya dengan baik video teman-teman Bia. Lalu dari bacaan kitab suci tadi, adik-adik masih ingat soal Mamon yang tidak jujur? Mengapa Tuhan Yesus tidak suka dengan orang yang tidak jujur? Ya, karena ketidakjujuran membuat adik-adik jauh dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus merupakan harta yang sebenarnya. Siapa yang mau selalu dengan Tuhan Yesus? Ternyata semuanya ingin selalu bersama Tuhan Yesus. Sekarang, Kak Markus ingin memberi tips sedikit ya soal penggunaan media online atau internet dengan sehat dan aman. Seperti ini ya, contoh berinternet yang sehat. Yang pertama, tunjukkan perilaku baik di dunia maya. Maksudnya adalah gunakan kata-kata yang baik. Jangan lupa kata tolong yang sopan, kata minta maaf, dan terima kasih setiap kali mendapatkan bantuan dari orang lain, misalnya teman atau guru. Yang kedua adalah ajak orang tuamu membantu jika kamu bingung menggunakan internet.
Beritahu orang tua jika ada hal yang tidak menyenangkan yang kamu lihat, yang kamu dengar, atau ada orang yang tidak kamu kenal berusaha mendekati kamu. Jangan sembarang menerima permintaan pertemanan. Yang ketiga adalah jangan menyebarkan hal-hal yang kamu tidak yakin benar atau tidak. Misalnya adalah berita hoax, gosip, rumor, atau hal-hal yang bukan berasal dari sumber yang tidak jelas dan tidak dapat dipercaya. Yang keempat, pikirkan dahulu sebelum mengirim sesuatu. Upload hal-hal yang baik dan sopan. Minta izin dan saran dari orang tuamu dahulu. Jadi, internet sehat, Kak Markus pesan, gunakan jempol dengan bijak. Adik-adik, pada kesempatan ini Kak Markus mau menceritakan seorang remaja yang bernama Carlo Acutis. Siapakah Carlo Acutis itu? Carlo Acutis adalah seorang remaja Katolik yang lahir pada 3 Mei 1991 di London, Inggris, kemudian pindah ke Italia. Di usia remaja, dia diagnosa menderita penyakit leukemia. Luar biasanya, dia justru mempersembahkan semua penderitaan sakitnya itu untuk Tuhan, Paus Benediktus ke-16, dan gereja. Carlo Acutis menyukai programming dan menggunakan keahliannya untuk membangun situs yang memuat katalog mukjizat Ekaristi di seluruh dunia. Salah satu tema penting yang ia bagikan dalam situsnya adalah tentang Ekaristi. Carlo menggambarkan perjumpaan dengan Allah dalam Ekaristi. Ekaristi sungguh-sungguh kehadiran Yesus di dunia. Sama seperti pada zaman para rasul, di mana mereka dapat melihat Yesus berjalan di Yerusalem. Dalam situsnya, Carlo memberi pernyataan inti yang jelas tentang Ekaristi. Ekaristi adalah jalan tol saya menuju surga. Pada situsnya ini pula, Carlo juga membagikan informasi-informasi tentang mukjizat Ekaristi. Mukjizat yang meneguhkan kita akan kehadiran Yesus secara nyata dalam sakramen Ekaristi. Dia juga memiliki cinta khusus kepada Tuhan dan Bunda Maria lewat doa rosario serta berdevosi. Dia memiliki waktu hening, mengaku dosa setiap minggu, rajin mengikuti Ekaristi setiap hari. Bahkan kekudusan dan kesucian hidupnya dapat membawa pertobatan mendalam bagi ibunya yang sebelumnya kurang terlalu taat menjadi rajin mengikuti Ekaristi. Tahun 2006, tepatnya 12 Oktober, Carlo wafat. Ia wafat pada usia 15 tahun. Tahun 2020, tepatnya pada 10 Oktober, Carlo Acutis dibeatifikasi di Assisi, Italia, dan mendapat gelar Beato. Dalam sejarah gereja, pertama kali pada abad ke-20, ada Beato termuda Carlo Acutis yang ditetapkan oleh Paus Fransiskus sebagai pelindung internet. Nah, adik-adik yang terkasih, siapa yang ingin pintar, jujur, dan bertanggung jawab seperti Carlo Acutis? Wah, bagus. Ternyata semuanya ingin meneladan Carlo Acutis, anak muda yang hebat,
yang mencintai Tuhan Yesus dan Bunda Maria hingga akhir hidupnya. Dan hidupnya menjadi kesaksian dan persembahan kudus pada Allah, sehingga dia dinobatkan menjadi beato atau orang suci pada gereja Katolik. Adik-adik yang terkasih, sesi Bia online hari ini cukup sampai sini. Kita akan berjumpa kembali dalam sesi-sesi selanjutnya yang tentu tidak akan kalah serunya. Dan ajak juga mama, papa, saudara, dan teman-teman untuk ikut menyaksikan Bia online di YouTube channel ini. Jangan lupa untuk subscribe ya, supaya tidak ketinggalan video-video terbarunya. Nah, adik-adik yang terkasih, sebelum kita berpisah, marilah kita berdoa untuk menutup sesi Bia online ini. Terima kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesusku yang baik, puji syukur kami haturkan kehadirat-Mu. Terima kasih Engkau telah menyertai kami sepanjang kami mengikuti Bina Iman pada sore ini. Semoga di masa pandemi ini kami tetap bersemangat belajar dari rumah, dengan selalu berlaku jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan kegiatan belajar dan mengerjakan tugas-tugas kami sebagai pelajar. Kami juga mohon semoga kondisi pandemi ini segera berakhir dan kondisi menjadi aman dan lebih baik lagi. Karuniailah semua orang dengan kesehatan dan keselamatan, terutama guru-guru dan orang tua kami, keluarga dan teman-teman kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Yesus, Maria, dan Santo Yosef, untuk selama-lamanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Aku bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman, penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, bangga, bangga jadi anak Katolik, kurban kesaksian akan kulakukan. Aku